Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jumpa kembali ya bersama channel saya, bersama Roy Otomotif. Kita langsung saja ya teman-teman. Di sini video saya ya, sepeda motor Kawasaki ZX. Keluhan penyakit sepeda motor Kawasaki ZX ini yaitu adalah ya pengapian atau pengisian daya baterai yang kurang sempurna atau lemah. Penyakitnya ini entah di bagian spool atau pengisian kiproknya yang menuju ke baterai ya, ada yang tersumbat atau kabelnya yang mengalami putus. Saya juga belum tahu. Nah, lebih jelasnya lagi teman-teman, kita cek dulu ya di bagian spoolnya, apakah setrum dari spool normal atau tidak. Oke, kita langsung saja kita peradeli di bagian jalur spool. Jalur spool adalah ini ya teman-teman, ini sudah kita rombak sendiri kabelnya. Kita cek dulu ya teman-teman biar paham ya. Saya perlihatkan. Nah, ini mati semua yang total. Ini sudah saya kontak, tidak ada respon, suaranya seperti ini. Nah, bel sudah mati semua, padahal akhirnya baru di setrum ya kata pemiliknya. Oke, kita langsung cek ke spoolnya dulu. Ini ada dua kabel. Kalau di Kawasaki ZX ya, itu kabelnya yang menuju ke spool itu ada dua kabel. Yang satu buat pengisian ya, yang satu buat pengisian, yang satu buat lampu besar, lampu utama. Di sini kita lepas semua jalurnya. Oke, di sini sambil mesin kita hidupkan, kita konsletkan ya kabelnya. Karena akinya ini masih hidup ya, kita menggunakan setrum aki dulu untuk pengecekan setrum. Kita sambung kabel seperti ini, kita konsletkan bawah, kita konsletkan dulu normal ya, sangat besar sekali spoolnya. Kemudian yang satu yang merah juga sama, yang hitam, yang satunya lagi. Setrumnya normal semua ya teman-teman. Kita menuju ke regulator, kita sambungkan kabelnya kembali, kita menuju ke regulator, dan ini adalah di bagian lampu. Oke, kita menuju ke regulator ini, kita lepas soket regulatornya. Setelah dari spool normal teman-teman ya, kita menuju ke soket regulator. Kita cari kabel warna kuning dulu, ini bagian lampu. Juga kita konsletkan ya, kita konsletkan juga normal. Kemudian kita cari kabel warna putih juga dari spool, warna putih ini. Kalau di Kawasaki ZX, kalau masih ori itu warna kuning dan putih ya, seperti sepeda motor Honda Grand. Ini kemudian kita konsletkan kembali. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Ini yang kabel warna putih tidak mengeluarkan setrum sama sekali. Walaupun soket kiprok ini saya lepas, motor tetap nyala ya teman-teman, karena terbantu oleh aki.
Nah, ini adalah jurusan dari spool ya, dari sini. Dari spool ya, saya konsepkan kembali. Ini sudah saya buka. Nih. Saya konsepkan lagi. Nah, kabel soket warna putih tidak bisa mengeluarkan setrum ya, teman-teman. Di sini dipastikan kabel warna putih ini tidak menyambung yang dari bawah, yang dari spool, kabel yang dari spool. Dikarenakan entah kabel ini putus di tengah-tengah atau mengalami kekeroposan. Ya, kita cari dulu jalurnya. Ya, saya skip dulu biar cepat. Saya pelajari semua, nanti saya perlihatkan kembali. Oke, teman-teman, ini adalah jalur yang dari spool ya menuju ke tadi ke soket kiprok. Ini agaknya terbakar seperti ini, melepuh semua. Kita tinggal urut ya sampai ke atas. Makanya di sini akhirnya drop terus. Ini di sini saya putus di sini saja, nanti kita tinggal carikan kabel. Makanya di sini ya teman-teman, kalau untuk penyambungan kabel yang dari bawah, yang dari spool itu terutama setrum besar, kita menggunakan kabel yang serabutnya kuat ya, benar-benar kuat. Makanya di sini kalau aslinya ya, kalau aslinya bawaan pabrik di Kawasaki ZX itu warnanya putih seperti ini. Kabel yang seperti ini yaitu anti kerak dan anti tayang. Ini, dan ini sangat kuat untuk dialuri kelistrikan. Nah, kalau di toko-toko cari yang kabel seperti ini itu sangat susah teman-teman, sangat sulit untuk mencarinya ya. Makanya saya di sini kalau penyambungan, kalau bisa usahakan yang serabutnya tebal ya, jangan yang menipis, karena ini dialuri setrum yang besar. Syukur-syukur untuk dapat yang seperti ini ya, ini sangat kuat sekali. Oke, di sini kita tinggal penyambungan ya teman-teman. Kita coba sambungkan dulu, kita sambungkan, kita loskan dulu ya. Ini seperti ini. Nanti ini juga, ini yang dari spool ini sudah diganti bang yang besar. Kita los tadi, tidak usah menyambung ya, kita langsung sambung saja di sini. Dan kemudian kita cek kembali, nanti kita benahi yang bagus. Oke, di sini sudah tersambung, kita hidupkan mesin. Kemudian kita cek kembali ya teman-teman, yang warna putih tadi ini kita konsletkan kembali. Nah, ini sudah apinya menyala. Oke. Yang bermasalah teman-teman yaitu di bagian kabelnya tadi, itu kabelnya yang tidak kuat untuk dialuri kelistrikan yang dari spool. Karena arus DC ya spool Kawasaki ZX itu pengapiannya lebih besar, karena ini DC ya teman-teman. Karena pengapian ini menggunakan pengapian DC, makanya di sini dibuat besar. Makanya kalau kabelnya itu tidak mampu untuk dialiri kelistrikan, maka apa yang terjadi yaitu adalah mudah terbakar dan juga bisa mengakibatkan aki drop terus. Gitu. Permasalahannya di situ. Makanya kalau penyambungan kabel atau perombakan kabel, usahakan kabel yang besar, serabutnya yang lebih bagus, yang lebih tebal. Kita lihat dulu supaya kabel diarusi kelistrikan itu tidak mudah terbakar. Gitu caranya teman-teman. Ya, jangan asal sambungkan kabel untuk menyambung kabel jadi tidak. Sementara oke, kita sambungkan dengan kabel yang seadanya, tetapi selanjutnya nanti akan beresiko bagi diri kita sendiri. Oke, setelah ini sudah jadi ya, setrumnya sudah ada, kita masukkan kembali soketnya. Kita cek di bagian kabel yang menuju ke baterai. Oke teman-teman, saya lepas dulu untuk pencarian atau pengecekan pada jalur setrum yang dari regulator ya naik ke baterai, apakah sudah nyampe di sini atau tidak. Di sini banyak keraknya seperti ini teman-teman. Nah, ini kerak semua, ini juga kerak semua. Ini bisa mengakibatkan kerusakan pada aki. Setrum jadi terhambat ya, seperti ini kerak semua. Oke, kita starter dulu. Bila saya starter sepeda motornya ya, saya ini akinya sudah saya lepas. Kalau motornya tidak bisa nyala, berarti regulatornya itu mengalami kerusakan. Tapi kalau motor ini bisa nyala,
regulatornya masih aman. Oke, kita cek dulu di bagian pengisian daya baterainya ya. Ini sudah saya sambungkan kabel dulu seperti ini. Yuk starter. Yuk. Nah. Yuk. Ini motor bisa nyala, tapi saya cek dulu kenormalannya pengisian baterainya. Yuk kasih. Ini di sini saya mau besarin sedikit ya pengisiannya. Saya rubah di bagian kabel strum. Ini yang bagian lampu saya pindah ke bagian pengisian. Saya cari yang lebih unggul ya strumnya. Oke, yuk. Ini saya coba cek kembali antara redup dan terangnya lampu. Yuk. Jadi oke ya teman-teman, ini sangat terang sekali ya, tetapi terangnya di sini tidak mengayuk. Wow. Oke teman-teman, di sini lampunya ini sangat terang sekali ya, tetapi yang satu tadi yang pertama itu agak redup. Nah di sini ya teman-teman, saya menggunakan yang lebih terang ya, yang lebih terang jalur pengisian baterai. Nanti kalau menggunakan yang redup, daya baterainya akan melemah ya. Yang penting pengecekan ini kalau benar-benar terang ya, di bagian lampu ini terang, yang penting lampu ini tidak mengalami putus ya, kok tidak mengalami putus ya. Tetapi kalau lampu ini sangat terang sekali, saya geber gasnya kemudian lampu ini putus, berarti ini tidak mengalami kenormalan ya. Tetapi seharusnya itu terang tetapi tidak sangat terang seperti ini ya, sederhana gitu. Tetapi ini terangnya itu melebihi, agak melebihi teman-teman. Permasalahannya biasanya itu pada regulator ini yang ingin minta ganti ya, ingin minta ganti. Tetapi di sini saya masih berani untuk memakainya ya, masih berani untuk memakainya. Nah begini teman-teman ya penjelasannya. Dari spool itu ada dua strum, yang satu dari lampu, yang satu pengisian. Yang dari lampu itu biasanya standar strumnya ya, tetapi yang menuju ke daya baterai itu diberi voltasenya lebih tinggi. Dikarenakan apa? Untuk mengisi daya baterai dan untuk menghidupkan semua peralatan pada sepeda motor ini ya, untuk menghidupkan mesin, lampu, bel dan rating segalanya. Kalau tidak dilebihi sedikit, nanti aki akan cepat tekor ya, akan cepat tekor. Makanya di situ dari pabrik itu yang satu distandarkan, yang satu dilebihi voltasenya untuk mengisi kekuatan daya baterai biar tidak cepat melemah untuk daya pengisian. Itu maksudnya ya. Makanya di sini ada yang besar dan ada yang kecil pada jalur strum. Gitu teman-teman. Nah, ya. Di sini tetap saya memakai yang sudah saya tes bagian lampu yang sangat terang ini. Oke. Semoga teman-teman ini dipahami ya, untuk memastikan kebesaran antara besar dan kecilnya setrum yang dari spool menuju ke regulator. Di sini saya membuat video untuk memudahkan bagi teman-teman semua yang orang awam, itu bisa pengecekan pada lampu. Bila dicek dengan lampu mengalami keredupan di bagian jalur pengisian baterai ini, setelah dilepas lampu ini redup, bila posisi digas ya, geber gasnya itu nanti akan mulai drop aki, tidak akan awet. Tetapi di sini kalau mengalami terang, lampunya stabil dan normal dan terang, dan lampu ini bila geber gasnya tidak putus ya, walaupun ini terang, itu berarti normal-normal saja ya, gitu. Itu apabila teman-teman kurang paham, kurang maksud dengan kata-kata saya, mohon maaf, bisa ditanyakan lewat kolom komentar. Oke, ini saya berunding dulu pada pemilik YTX ini
atau nanti saya balik jalur setrum ini ya, yang bagian lampu saya pakai pengisian daya baterai, atau yang pengisian daya baterai saya masukkan ke jalur lampu. Itu saja. Oke, terima kasih.